Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas bagaimana budidaya ayam dari awal sampai akhir. Intinya budidaya ayam itu sangat menyenangkan. Jadi intinya buat teman-teman, ini adalah salah satu pelajaran penting buat para pembudidaya. Bagaimana keseruannya, kita lihat video selanjutnya. Ini adalah tahap kedua, yang dimana setelah telur kita pindahkan ke hatcher dan setelah menetas, maka kita harus pindahkan ke brooding awal. Oke, kita mau pindahkan ayamnya ke brooding awal. Di sini pada saat kita pemindahan brooding awal, kita lihat mana yang sudah bulunya kering, itu pindah ke bawah. Kalau bulunya masih basah, itu dibiarkan aja tetap di atas. Baru yang kedua, di sini kita seleksi ayam-ayam yang memang mungkin kedepannya nggak bisa dibesarkan. Sebaiknya jangan dijual kalau memang kita jualan DOC, dipelihara sendiri. Oke, setelah itu kita seperti ini. Ini langsung, ini bisa nggak dikasih makan satu hari. Kalau mau dikasih makan, kasih makan pelet yang starter, baru kasih minum. Kasih minumnya terserah buat teman-teman yang mau pakai Vitacik segala macam. Tapi intinya tetap kalau saya, segala sesuatu yang menyangkut kos produksi dan menambah kos produksi itu nggak saya lakukan. Jadi yang saya lakukan biasanya seperti ini, saya cuma kasih air putih, paling tambahan kadang-kadang, tapi jarang lah gula merah. Oke, setelah ayamnya kurang lebih di kandang brooding ini 3-4 hari. Intinya di kandang ini ketika kekuatan kakinya sudah mulai kuat, kita akan pindahkan ke kandang kawat besi. Kenapa tidak di sini terlalu lama? Yang pertama bahaya. Di sini sekam, yang kedua kotoran mereka akan bercampur dengan sekam ini, yang kemungkinan besar jika terlalu lama di sini, yang pertama bau menyebabkan snot, yang kedua kotoran akan bercampur dengan makanan yang menyebabkan bisa berak kapur. Oke, kita mau pindah ayam ini ke kandang brooding kawat. Oke, ini yang perlu diperhatikan di sini adalah, di sini kita harus hitung berapa jumlahnya. Yang kedua, tanggalnya harus kita hitung. Di sini kita tengok 95 ekor, terus bebek 3 ekor, ayam 92 ekor, jadi totalnya 95. Tanggalnya nggak ada. Nah, di sini perlu kita evaluasi. Kalau kita punya karyawan, tanya ini tanggal berapa. Pindahkan ke kandang brooding yang kedua. Di kandang ini lamanya kurang lebih 2 sampai 3 minggu, tergantung kondisi si ayam. Di kandang ini yang mesti diperhatikan adalah panas. Makanya teman-teman lihat di atas saya pakai triplek, di belakangnya saya gunakan triplek. Tujuannya apa? Panasnya tetap terjaga. Jadi kita nggak perlu menggunakan watt yang banyak-banyak, misalnya 7 lampu, 8 lampu, atau 4 lampu. Kita cukup gunakan 2 lampu. Terus tinggi dari kandang ini ke ini itu nggak usah terlalu tinggi-tinggi sekali. Kenapa? Karena semakin tinggi maka konsentrasi panasnya akan berkurang. Oke, kita akan pindahkan anak ayamnya kemari. Tetap teman-teman semuanya, tanggalnya harus dibuat. Oke, kita pindahkan anak ayamnya ke kandang brooding. Setelah ayam umur 2 minggu atau boleh lebih, tapi kalau bisa jangan sampai 1 bulan karena nanti kandangnya penuh. Setelah seperti ini, kita mau pindahkan mereka dari kandang brooding. Maksimal 3 minggu lah untuk ayam kampung. Di kandang ini setiap pagi atau sore atau hujan, di sini kita mesti kontrol. Pada saat hujan kita hidupkan lampu, pada saat mereka kedinginan kita hidupkan lampu. Intinya lampu di sini berperan penuh dalam perkembangan ayam. Pada saat siang terik, nah kita matikan lampu.
Intinya di kandang ini yang perlu diperhatikan adalah panas. Oke, setelah ini kita langsung pindah ke kandang berikutnya. Kenapa nggak di sini aja bang? Karena di sini khusus untuk kandang brooding, makanya belakangnya saya kasih triplek. Tujuannya panasnya itu lebih lama. Ayam kita pindahkan ke kandang yang lebih luas. Tujuannya ayam lebih cepat besar. Yang kedua, ruang gerak makin lebar. Yang ketiga, ya intinya perputaran uangnya supaya lebih cepat aja. Teman-teman ketika memindahkan ayam, maka yang teman-teman pindahkan juga labelnya. Jadi jumlahnya berapa, terus tanggal kemarin waktu dari mulai penetasan kita ambil tanggal berapa. Di situ kita bisa analisa nanti di akhir tahun. Pertumbuhan ayamnya ini apakah standar, apakah lamban, apakah cepat. Di situ kita butuh analisa. Oke, ini dia tanggal-tanggalnya, tanggal 13, tanggal 17 bulan 1 2020. Jumlahnya 102, terus tanggal 13 bulan 1 41 ekor. Kok ada 2 tanggal? Jadi teman-teman lihat pertumbuhan mereka. Ketika pertumbuhan mereka itu rata atau cenderung sama, maka itu bisa digabung. Jadi digabung seperti ini. Terus setelah seperti ini teman-teman tinggal sortir aja. Kira-kira mana yang harus yang besar duluan itu dipindah, mana yang kekecilan pindah. Pada saat pindah teman-teman tulis, kalau ayam-ayam khusus coba teman-teman lihat di gelang-gelang kakinya itu kita tandai. Tujuannya apa? Untuk menandai ayam-ayam ini mau dijadikan induan atau terserah mau dijual lebih mahal. Karena ayam-ayam khusus macam-macam. Intinya budidaya ayam tetap menyenangkan. Seperti ayam boiler nih. Jadi kita tahu tanggal-tanggalnya semua. Sekarang udah kalau udah tinggal mindah-mindahkan, panen, jual, udah gampang. Setelah itu ayam-ayam besar kita kategorikan. Misalnya ini tanggal 26 bulan 12. Ini ayam kan udah siap ready nih untuk dijual. Yang misalnya kecil-kecil pindahkan ke kandang yang lebih kecil. Terus kalau ada ayam khusus kita jual juga dengan orang-orang khusus. Intinya teman-teman bijak-bijaklah dalam beternak. Jadi dengan seperti itu perputaran uang kita akan jelas. Jadi setiap bulan kita akan jual ayam. Bahkan nggak setiap bulan, kapan saya mau jual. Contoh seperti ini. Ini udah mulai besar-besar, udah sekilo lebih. Tapi kenapa saya tahan? Ini sebagian keturunan layer modif, ada keturunan gorila, ada keturunan ayam plung. Jadi ini saya tahan untuk saya jadikan induan. Nanti saya mau lihat anaknya seperti apa lagi. Intinya budidaya ayam cukup gampang, mudah, dan menyenangkan. Itu yang paling penting. Ketika semuanya terjadi seperti itu, maka kita tinggal memetik keuntungan. Oke, buat teman-teman semuanya. Dan kali ini kita akan review update salah satu tim yang udah ikut pelatihan di kita. Kita mau lihat budidaya ayamnya dan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelum ikut pelatihan. Dan buat teman-teman yang pengen belajar dengan cara gratis, kami sediakan magang setiap bulannya 2 orang. Untuk teman-teman yang pengen magang, saya sediakan tempat tinggal, makan, semua secara free. Oke, untuk lebih jelasnya saya kasih info di nomor telepon ini, silakan WA. Alhamdulillah kita sampai rumah Pak Abdillah. Kita mau lihat-lihat keadaan kandang beliau. Jadi kandang beliau ini saya lihat agak lain karena letaknya di atas. Biasa kandang ayam di bawah. Beliau memanfaatkan lahan yang ada di rumah kos-kosannya. Oke, kita lihat keseruannya. Oke. Oke, kita naik lagi. Nampaknya ayamnya mahal nih, Pak, karena naik-naik atas ya. Lantai 3. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Allahu Akbar.
Oke. Ini kondisi kandang Pak Abdillah. Nampaknya perlu pembenahan. Oke, kita mau setup dulu. Ini rencana mau biofon rencana. Biofon. Terus Nanti di sini kita buat kandang sampai 3 baris 1 2 untuk anak dan pembesaran. Nanti di bawahnya baru apanya biofon juga. oke, kita mau ngobrol dulu dengan Pak Abdillah. Kita langsung setup. Alhamdulillah, ini ayamnya setelah bincang-bincang dengan Pak Abdillah, ayamnya umurnya 3 bulan lebih sedikit. Jadi hari ini buat teman-teman semuanya, budidaya ayam mudah kalau tahu ilmunya. Intinya apapun butuh ilmu. Jadi hari ini ketika kita nggak punya ilmu, maka bukan untung yang didapat, kerugian insya Allah sudah pasti. Buat teman-teman semuanya, ketika pengen budidaya, pastikan teman-teman menguasai bidang tersebut minimal 50%. Jika tidak, maka kerugian yang akan datang. Untuk analisis segala macam, hari ini ternak butuh analisis, tapi analisis nggak cuman di kertas. Nah, jadi kita butuh praktek di lapangan. Dan ini bisa kita lihat. Nanti kita tanya-tanya kepada Pak Abdillah berapa banyak modal beliau, berapa banyak keuntungan yang beliau pengen dapatkan, dan sekarang kita pengen tahu apa yang sudah didapatkan. Alhamdulillah kalau untuk tempat cukup bagus. Nih kita bisa lihat nih, langsung di bawah. Insya Allah nanti di sini kita mau coba di awal-awal kita akan coba 500 sampai 1000. Nanti kalau udah maksimal kita mau coba insya Allah sampai 5000 ekor. Buat teman-teman hari ini ketika ilmunya dapat, untuk kuantitas itu nggak ada masalah lagi. Hari ini kadang-kadang ketika nggak punya ilmu maka masalah yang datang. Pak, ini modalnya kemarin udah berapa, Pak? Modal untuk bibit karena kita 200 masuk. 200 kali 9.000. Kemudian kalau pakan udah banyak. Pakan udah banyak, Pak. Ya karena awal-awal kan kita jor-joran. Peletnya. Peletnya merek apa kemarin, Pak? Pelet Brapu. Oh, Brapu mahal, 300 berapa? Ya. Berapa itu, Pak, harganya? 375 400-an. Lupa. Belakangan terus merek yang 202. Oh, gold coin. Ya, 320 biasanya. Belum lagi vitaminnya. Oh, vitamin pakai juga, Pak. Vitamin pakai juga. Neubro. Neubro aja udah habis 4 kotak. Neubro. Terus apa lagi, Pak? Pakai lagi E4. Oh, E4. Oke. E4 itu udah habis 6 kali. Oh, habis 6, Pak. Botol. Botol, apa lagi? Tepung jagung. Oh, dedak jagung. Dedak jagung lagi, dedak jagung ditambah belakangan saya pakai jagung giling, tapi saya masak dulu. Oh, dimasak dulu. Supaya banyak dapatnya. Iya, udah jadi koki, Pak, ya. Gawat. Gawat. Iya, terus, Pak? Apalagi ya? Berapa keuntungan yang udah didapat, Pak? Belum ada lah. Belum ada. Harapannya, Pak, harapannya ke depan pengen ke depan ya, sebenarnya nanti memang mau dipilih mana yang bagus itu jadikan induk kan gitu. Kemudian saya juga ingin miara KUB kan gitu. KUB agak lama nanti. Ada juga kandang sendiri itu joper kan katanya 2 bulan panen. Nah, untuk subsidi itu juga lah nanti. Oke. Kalau memang betul. Iya, terus Pak, harapannya Pak, kita kan semua punya impian, punya harapan. Pengennya dapat income berapa sih Pak dari ayam nih? Ya, kok bisa 20. Oke, jadi intinya Pak Abdillah beliau minta 20 juta per bulan. Kita akan usahakan semaksimal mungkin. Untuk teman-teman bisa lihat, ini salah satu data yang saya ambil. Karena nanti kita akan sering datang kemari untuk lihat perubahan-perubahan yang akan saya buat di ternak beliau. Karena budidaya dengan cara seperti ini nggak maksimal. Siap, Guru.
apa sarannya kita buat. Oke, buat teman-teman semuanya, kita akan bantu Pak Abdillah untuk mewujudkan impiannya 20 juta per bulan. Itu bukan satu masalah atau satu kendala, karena beternak itu sangat menyenangkan. Oke, buat teman-teman yang belum bisa ikut pelatihan, kita sediakan belajar gratis dengan cara magang, tempat, terus penginapan, makan, semua kita sediakan. Oke, buat teman-teman semuanya yang butuh, intinya buat teman-teman yang butuh pelatihan, kita sediakan setiap bulannya, biasanya sekali. Yang butuh pupa silakan bisa order, yang butuh telur, DOC, dan yang lain-lain. Dan yang pengen belajar gratis kita juga sediakan. Intinya buat teman-teman semuanya yang sudah sering-sering nonton video saya, mulailah beternak. Karena beternak ini kalau teman-teman cerita menjanjikan, insya Allah menjanjikan. Tergantung teman-teman mau income-nya berapa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.